warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Hana di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak atau yang disingkat PPL. Hari ini setelah mempelajari materi-materi yang sebelumnya, kita akan membahas tentang menerapkan komponen antar objek dalam sistem berorientasi objek. Jadi masih tentang objek dan masih tentang UML ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah komponen diagram dan deployment diagram. Baik, disimak terus materi pembahasannya ya. Baik, ini dia komponen dan deployment diagram. Menerapkan komponen antar objek dalam sistem berorientasi objek ya. Diagram komponen, apakah itu? Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Komponen view. Komponen view menggambarkan modul software yang bersama-sama membangun sistem. Komponen-komponen dipetakan ke masing-masing kelas sesuai dengan bahasa untuk mengimplementasi dan source code-nya. Namun pada beberapa kasus lebih dari satu kelas akan dipetakan ke satu komponen. Sebagai contoh, untuk mengenerate code untuk membuat sebuah kelas dalam logical view, kelas harus diinisialisasi pada satu atau beberapa komponen. Demikian juga untuk mengupdate sebuah model dari source code. Komponen yang berhubungan dengan proyek sudah harus ada di model. Sebuah model dapat terdiri dari beberapa komponen bahasa yang berbeda, tapi sebuah kelas hanya dapat diinisialisasi untuk komponen-komponen pada bahasa yang sama. Komponen view diilustrasikan dalam komponen diagram. Sebuah komponen diagram menggambarkan bagaimana komponen-komponen berelasi menggunakan relasi dependensi. Sebuah komponen diagram juga menggambarkan interface dari komponen COM yang diimport kelas dengan stereotype interface. Elemen pemodelan pada komponen view adalah package dan komponen dengan hubungan yang ada. Sebuah package pada komponen view menggambarkan partisi fisik pada sistem. Oke, stop dulu. Nah, sampai sini mungkin yang kalian pahami dari komponen diagram ini adalah nanti akan dibuat beberapa kontainer ya, beberapa komponennya itu seperti box dan ada modul. Ya, jadi kalau misalkan kalian masih ingat dulu waktu di UML awal dikasih tahu gimana bentuknya komponen diagram. Jadi bentuknya itu seperti box-box yang di dalamnya ada modul-modul ya. Komponen view package sering disebut subsystem. Package diatur dalam lapisan hierarki di mana setiap lapisan mempunyai interface. Fakta bahwa object-oriented system cenderung menjadi sebuah sistem yang berlapis tidaklah mengherankan. Hal ini sesuai dengan definisi objek, yakni melakukan suatu hal. Diagram komponen juga dapat digunakan untuk memodelkan hal-hal berikut. Source code program, perangkat lunak, komponen executable yang dilepas ke user, basis data secara fisik, sistem yang harus beradaptasi dengan sistem lain, framework system. Framework pada perangkat lunak merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi atau maintenance. Contohnya seperti Struts dari Apache yang menggunakan prinsip Design Model View Controller atau MVC, di mana source code program dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Oke, ini nanti ada ya di PWPB, MVC. Di mana controller berisi source code yang menangani request dan validasi. Model berisi source code yang menangani manipulasi data dan bisnis logic, dan view berisi source code yang menangani tampilan. Oke, jadi ini teori-teori masih tentang komponen diagram ya. Gunanya apa saja ini bisa kalian pahami ya. Komponen dasar yang biasanya ada dalam suatu sistem adalah sebagai berikut. Komponen user interface yang menangani tampilan, komponen bisnis proses yang menangani fungsi-fungsi proses bisnis, komponen data yang menangani manipulasi data, komponen security yang menangani keamanan sistem, komponen lebih terfokus pada penggolongan secara umum fungsi-fungsi yang diperlukan.
Oke, ya. Berikut adalah simbol-simbol standar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah komponen diagram. Nih, kalian bisa lihat nih, ada beberapa ya, ada package, ada komponen, ini gunanya apa ya? Package untuk bungkusan dari satu atau lebih komponen. Komponen adalah komponen sistem. Terus ada lagi ketergantungan atau dependensi. Ini sama kayak di sequence ya. Maaf, di kelas diagram ya, masih ada dependensi. Kemudian kebergantungan antar komponen, arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Antarmuka atau interface, sama dengan interface pada pemrograman berbasis objek, yaitu sebagai antarmuka komponen agar tidak mengakses langsung komponen. Link, relasi antar komponen. Oke, ini ada contoh ilustrasi komponen diagram ya. Seperti ini. Sini kalau kalian lihat, ini isinya adalah komponen semua nih. Ini bentuknya komponen ya. Komponen sama kayak ini. Ya. Sama kan? Ini komponen semua ya. Jadi masing-masing dependensisnya saling berhubungan ke setiap komponen ya. Kayak gini. Ini ceritanya komponen apa nih? Oh, ini tentang kasir ya. Penjualan. Kemudian komponen diagram ATM. Ini diagram ATM seperti ini. Jadi kalau misalkan komponen diagram itu sudah jadi aplikasi ya, udah bener-bener tinggal dibuat gitu aplikasinya. Jadi di ceritanya ada aplikasi dan ada komponen-komponennya. Apa aja? Ada aplikasinya, ada database-nya, ada aplikasi ATM-nya, ada bank servernya. Terus aplikasi ATM ngapain aja? Authenticate, ada transaction, ada withdrawal, penarikan, ada transfer ya, ini sama gitu. Jadi secara garis besarnya dari sebuah aplikasi yang akan kita buat itu kayak gimana sih? Nah, itulah komponen diagram. Lanjut ke deployment diagram. Jadi kalau deployment diagram ini lebih besar lagi ya. Deployment view menggambarkan proses-proses yang berbeda pada sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Deployment view digambarkan sebagai node yang terpisah pada browser. Deployment view diilustrasikan sebagai diagram tunggal yang dapat dibuka dengan double klik pada node deployment view pada browser. Tampilannya kayak gini, masih di tentang ATM ya. Kayak gini tampilannya. ATM server, ada rekening server, ada network, ada ATM machine. Jadi udah bentuknya seperti deployment box gitu aja. Ya. Baik, kita akan coba membuat komponen diagram dan deployment diagram dari studi kasus yang tadi. Karena barusan kalian udah lihat contohnya ya. Nah, kita akan masukkan ini dulu. Kita harus selalu memisahkan antara dengan, karena nanti ada server, ada klien. Kalian sebagai user pasti ada klien ya. Nah, di sini ada lebih rincinya dari database yang ada pada server. Misalkan di sini database ada networking. Dan misalkan database-nya pakai apa? Misalkan pakai Oracle. Nah, di sisi klien ini hanya garis besarnya saja, yaitu aplikasi ya, atau sistem informasi. Di sini kita bikin sistem informasi.
Nah, sistem informasi perpustakaan ini kita pakai apa nih ya? Misalkan kita pakai nanti reportnya pakai apa? Sistem Informasi Perpustakaan SMKN Bandung. Nah, di sini kita bikin notes-nya saja, yaitu pakai garis ini ya. Seperti ini. Dari sini sekarang kita tinggal bikin garis-garisnya. Langsung dikeluarkan seperti ini. Server pak ke klien ya. Atau di sini kita ubah aja ya. Klien namanya jadi user, siswa atau guru. Kalian bisa mengakses, ada banyak. Oke, sampai sini ini sudah beres ya. Diagram komponen untuk sistem informasi perpustakaan SMKN Bandung. Baik, dari komponen diagram yang tadi, bagaimanakah kita membuat deployment diagramnya? Nah, kita cari dulu di sini deployment diagram. Sini ada server, di sebelahnya ada user ya. Kita buat ini. Di sini namanya apa nih OS-nya? Windows 10. Database-nya tadi contohnya pakai Oracle ya. Nah, sedangkan di sisi klien pakai operating system sama database-nya, sama aplikasinya apa? Yaitu web sistem informasi ya. PHP pakai Laravel. Sini kita garis.
seperti ini. Sampai sini sudah beres ya. Ke deployment diagram. Sistem informasi perpustakaan SMK pendek. Baik, silahkan kerjakan tugas praktikumnya. Posting seluruh hasil latihan studi kasus dan buatlah diagramnya pada LKPD seperti biasa. Kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD menggunakan appsdiagram.net. Jangan lupa isi nama dan kelas pada awal pembuatan diagram agar terdapat data nama dan kelas masing-masing. Upload LKPD ke assignment pada classroom yang bersangkutan. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai komponen diagram dan deployment diagram. Terima kasih banyak. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan step by step, one by one. Stay curious, stay humble, be exceptional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.